Jakarta, 10 Oktober 2013. Pagi itu seperti hari-hari lainnya di proyek MRT pertama Indonesia. Sinar matahari menyinari kerangka beton raksasa di tengah hiruk-pikuk ibu kota yang tak pernah tidur. Di bawah bayang-bayang kren dan tiang pancang, para pekerja berseragam oranye sibuk membangun mimpi besar bangsa, transportasi modern yang digadang-gadang akan mengakhiri kemacetan Jakarta. Tapi siapa sangka, hari itu akan menjadi hari terakhir bagi 3 orang pekerja. Pukul 14.15 siang, sebuah balok beton pracetak beratnya mencapai puluhan ton terangkat perlahan oleh kren di area Ciliwung, dekat Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Di bawahnya, beberapa pekerja sedang mengatur posisi, memastikan struktur itu jatuh tepat di tempatnya. Tapi entah karena kelalaian atau sesuatu yang jauh lebih dalam, balok raksasa itu tiba-tiba terguling. Gubrak, beton seberat itu menghantam tanah dengan suara menggelegar. Debu mengepul, teriakan histeris terdengar. Dalam hitungan detik, 3 pekerja tertimbun di bawah reruntuhan. Tim penyelamat bergegas, tapi mereka tak bisa langsung turun tangan. Struktur masih labil, dan setiap langkah bisa memicu longsoran berikutnya. Jantung proyek MRT yang berdetak cepat kini terhenti dalam keheningan mencekam. Apa yang sebenarnya terjadi? Kejadian ini langsung memunculkan banyak pertanyaan. Bagaimana bisa sebuah balok beton sebesar itu terguling? Apakah kren kelebihan beban atau sistem pengamanan proyek yang lemah? Investigasi dilakukan. Diketahui bahwa balok pracetak itu tidak ditopang dengan sistem penyangga sementara yang memadai saat proses pemasangan. Artinya, balok sebesar itu hanya bertumpu pada 2 titik sambungan tanpa pengaman tambahan. Sebuah kesalahan fatal. Dalam dunia konstruksi, itu seperti meletakkan nyawa manusia di atas meja rulet. Dan yang lebih mengejutkan, proyek senilai 15 triliun rupiah ini ternyata memiliki celah prosedural. Beberapa SOP keselamatan tidak dijalankan dengan ketat, padahal proyek ini dikerjakan oleh konsorsium besar, melibatkan perusahaan Jepang dan didampingi tenaga ahli. Tapi seperti banyak proyek raksasa di negara berkembang, ambisi kadang berlari lebih cepat daripada kehati-hatian. Bayangkan menjadi keluarga dari salah satu korban. Pagi hari mereka pamit dengan senyum, membawa kotak makan dan harapan. Tapi sore harinya, yang datang justru kabar duka, disampaikan dengan kepala tertunduk dan suara pelan. Maaf, ada kecelakaan di lokasi proyek. Tak ada yang bisa menggantikan nyawa, tidak gaji proyek besar, tidak janji masa depan, 3 nama hilang. Dan bagi keluarga mereka, proyek MRT bukan lagi simbol kemajuan, melainkan luka yang tak pernah sembuh. Pasca kejadian, pemerintah menghentikan sementara proyek. Audit ketat dilakukan, sistem keamanan diperbarui, pelatihan ulang dijalankan, dan untuk pertama kalinya, masyarakat sadar, membangun MRT bukan hanya soal teknologi Jepang atau dana triliunan, tapi juga soal menghargai nyawa manusia di setiap beton yang ditanamkan ke tanah. Kita sering lupa, di balik setiap stasiun megah, ada keringat dan risiko ribuan pekerja lapangan. Dan terkadang, ada nyawa yang menjadi harga diam-diam dari kemajuan yang kita nikmati hari ini. Kini, saat kereta MRT meluncur mulus di bawah tanah Jakarta, apakah kamu pernah bertanya, siapa saja yang berkorban agar ini bisa terjadi? Apakah kita sudah cukup belajar dari tragedi 2013? Atau, apakah kita hanya menunggu bencana berikutnya untuk kembali membuka mata?